Jangan mau dibohongi lagi. Anggota DPR yang melukai hati rakyat cuman dinonaktifkan. Berarti masih punya keanggotaan penuh dan terima gaji dan terima tunjangan full. Dan mereka nggak kemana-mana, mereka akan keluar lagi kalau situasinya sudah nggak dibahas oleh orang-orang. Oh, Bapak, Ibu-Ibu generasi X, zaman sekarang zaman digital, otak kita udah jauh lebih maju daripada tahun 98. Nggak usah bikin statement-statement yang makin membohongi rakyat, yang bikin-bikin, bahkan ngadi-ngadi, nggak ada. Zaman sekarang ChatGPT. Ini kalau bayar, semua keluar semua dokumennya, Pak. Jadi nggak usah nipu pakai kata-kata nonaktif. Jadi nonaktif bukan pemecatan. Jadi orang-orang yang sudah menyakiti hati rakyat itu tidak dipecat oleh partainya dan juga tidak dipecat oleh DPR. Gue jelaskan alur perbedaan antara pemecatan, pemberhentian sementara, dan nonaktif. Semua landasan hukum resmi ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, dan landasan hukum kode etiknya. Satu cara yang telah dilakukan oleh Bella Sofie adalah mengundurkan diri yang diatur pada pasal 239 A sampai C, yaitu either mereka mengundurkan diri sendiri atau meninggal dunia atau selesai masa jabatan, itu selesai keanggotaannya. Jadi dari semua keributan ini cuma satu orang, yaitu Bella Sofie, yang mengundurkan diri secara langsung kepada partai sehingga secara sukarela mundur dengan sendirinya. Berarti kalau dipikir-pikir, mulai dari Ahmad Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urba, dan semua DPR yang joget-joget itu merasa tidak bersalah dan tidak mengundurkan diri sendiri. Kehormatannya merasa lebih di atas dari kita dan tidak menghargai rakyat. Atau yang kedua, mereka harus terus ngeruk duit rakyat untuk partainya karena mereka baru aja menang pemilu belum 1 tahun, jadi duitnya belum balik modal. Kalau emang lo sadar dengan sendirinya, lo mundur dengan sendirinya diatur oleh Undang-Undang Nomor 239. Lo bisa mundur. Yang kedua yang diatur oleh Undang-Undang di 239 ayat 2, pemberian paruh waktu ini bisa disangsikan oleh partai politiknya atau mereka terbukti melanggar kode etik, jelas bahwa mereka semua melanggar kode etik atau melakukan perbuatan tercela. Ini bisa dilakukan pemberhentian sementara, PAW, pemberhentian antar waktu. Yang kita tuntut bukan PAW, yang kita tuntut adalah pemecatan. Proses pemecatan diatur di pasal 240 dan 241 Undang-Undang MD3. Yang pertama caranya, DPP partai mengajukan kepada pimpinan DPR untuk memecat orang tersebut, sehingga pimpinan DPR meng-approve. Jadi semua kuncinya ada di Ibu Puan. Kemudian dari pimpinan DPR melaporkan ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, agar dipilihkan penggantinya secara fair. Jadi dari DPR ke KPU, abis dari KPU, yang mengesahkan adalah Presiden. Jadi pemecatan dia dari bawah harus sampai ke tangan Pak Prabowo. Apabila Pak Prabowo sudah punya kepres yang mengatur tentang hal tersebut, maka keputusan itu mengacu kepada kepres tersebut. Sehingga kata-kata nonaktif itu tidak konstitusional, hanya diatur oleh partainya sendiri atau ADART, aturan partai itu sendiri. Jadi di nonaktif ketika lagi rusuh-rusuh diumpetin, kalau udah nggak rusuh dikeluarin lagi. Jadi ini yang kami tuntut dari rakyat yang sudah menyakiti hati rakyat dan tidak menjalankan tugas sebagai DPR selama kondisi genting seperti ini, harap segera dipecat siapapun itu. Kalau zaman-zaman dulu, zaman Pak Harto, zaman Pak SBY, ini udah sidang istimewa, sidang paripurna istimewa karena Indonesia sedang genting. Kemana DPR kita? Kalau kita satu hati sekarang, pemecatan adalah jalan keluarnya. Tangannya ada di tangan Presiden, tangannya ada di tangan Ibu Puan. Ini semuanya berarti satu jajaran, satu komando, lagi halu semua. Kami tetap fokus melawan DPR, wakil rakyat, karyawan kita yang tidak perform dan melukai hati rakyat. Kalau memang dari jajaran tersebut tidak mengganti, artinya kita tahu bahwa semua mereka itu satu komplotan.